Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in our lecture. And today we will discuss about physical examination on the abdomen part 1. Okay, I start this lecture. Let's pay attention here. Abdominal organ. The digestive tract. The digestive tract consists of stomach, small intestine, large intestine with cecum and appendix. Sensory organ of the digestive tract, liver, gallbladder, and pancreas. Urinary system, kidneys, and ureter, but technically located in retroperitoneal, outside peritoneal membrane, and other organs like spleen. Baik, pada kuliah kita kali ini kita akan berbicara mengenai pemeriksaan fisik pada organ abdomen. Kita sudah lihat bahwa saluran pencernaan itu terdiri dari lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar dengan cecum dan appendix. Ini khusus yang ada pada organ abdomen. Berikutnya adalah organ-organ aksesori dari sistem pencernaan atau saluran pencernaan terdiri dari hati, kandung empedu, dan pankreas. Berikutnya yang ada di abdomen adalah sistem perkemihan atau urinaria yang terdiri dari ginjal dan ureter. Meskipun secara teknis letaknya di retroperitoneal, di luar dari membran peritoneum, dan organ yang lain adalah spleen atau spleen atau limpa atau lien. These two horizontal and two vertical lines divide the abdomen into 9 regions. Note that hypo means below and epi means above, while chon means cartilage. In this case, the cartilage of the rib, and gas means stomach. The reversal of left and right is intentional because the anatomical designation reflects the position on the patient. Jadi ada dua garis mendatar, kemudian dua garis vertikal yang membagi area perut menjadi 9 region. Perlu diketahui bahwa hypo itu berarti bawah dan epi berarti atas. Sementara chon itu berarti cartilago. Cartilago ini adalah tulang rawan. Pada keadaan ini, maka yang dimaksud adalah tulang rawan dari tulang rusuk. Dan gas itu gaster, ya, atau berarti lambung. Kemudian kiri dan kanan ini adalah kebalikan, ya, karena gambaran anatomi itu merefleksikan posisi dari pasien, jadi seperti terlihat pada gambar, maka kiri itu adalah kiri pasien dan kanan adalah bagian kanan pasien. Physical assessment on the abdomen. Inspection consists of visual examination of the abdomen with note made of the shape of the abdomen, skin abnormalities, abdominal masses, and the movement of the abdominal wall with respiration. Abnormalities detected on inspection provide clues to intra-abdominal pathology. These are further investigated with auscultation and palpation. Pemeriksaan fisik pada abdomen. Inspeksi terdiri dari pemeriksaan. Inspeksi itu adalah pemeriksaan pandang pada abdomen untuk mengetahui bentuk dari abdomen, kemudian warna kulit, kemudian massa abdomen, dan pergerakan dari dinding abdomen pada saat bernapas. Kelainan dapat dideteksi pada inspeksi, ini memberikan tanda atau isyarat terhadap adanya kondisi patologis di dalam abdomen, sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan auskultasi dan palpasi.
Auscultation of the abdomen is performed for detection of altered bowel sounds, rubs, or vascular bruits. Normal peristaltic creates bowel sounds that may be altered or upset by disease. Irritation of serous surfaces may produce a sound or rub as an organ moves against the serous surface. Atherosclerosis may alter arterial blood flow so that a bruit is produced. Auskultasi dari abdomen dilakukan untuk mendeteksi perubahan bising usus, RAPS. Ya, RAPS ini sedikit koreksi, RAPS ini adalah gesekan, kalau bowel sound adalah bising usus, or vascular bruits ya, atau bruit vaskuler. Peristaltik normalnya menghasilkan bising usus yang dapat menyebabkan perubahan, yang dapat berubah atau hilang karena adanya penyakit. Kemudian iritasi dari permukaan serosa dapat menghasilkan bunyi gesekan pada pergerakan organ terhadap permukaan serosa lainnya. Aterosklerosis dapat terjadi atau dapat menyebabkan aliran darah arterial yang berubah sehingga muncul bunyi bruit atau bunyi murmur yang dihasilkan akibat adanya aliran balik atau turbulensi aliran darah. Palpation is the examination of the abdomen for crepitus of the abdominal wall for any abdominal tenderness or for abdominal masses. The liver and kidneys may be palpable in normal individuals, but any other masses are abnormal. Di palpasi ini adalah pemeriksaan pada abdomen untuk melihat adanya crepitus. Jadi bunyi crepitus itu atau crepitasi adalah gelembung udara pada lapisan bawah kulit atau pada subkutis dari dinding abdomen. Kemudian adanya nyeri tekan pada abdomen atau massa pada abdomen. Hati dan ginjal dapat dipalpasi pada individu normal, tetapi massa lain terkadang apabila ada, maka itu adalah menunjukkan adanya kondisi abnormal. Technique of physical assessment inspection. The abdomen is inspected by positioning the patient's spine on an examining table or bed. The head and knees should be supported with small pillows or folded sheets for comfort and to relax the abdominal wall musculature. The entire abdominal wall must be examined and drapes should be positioned accordingly. The patient's arms should be at the sides and not folded behind the head, as distances the abdominal wall. Good lighting is essential, and it's helpful to have tangential lighting available, for this can create subtle shadows of abdominal wall masses. Jadi inspeksi abdomen dilakukan dengan memposisikan pasien supinasi atau terlentang pada meja pemeriksaan atau tempat tidur. Kepala dan lutut itu ditunjang dengan bantal kecil atau spray yang dilipat atau selimut yang dilipat untuk memberikan kenyamanan dan merelaksasikan otot-otot pada dinding abdomen atau dinding perut. Kemudian keseluruhan dinding perut harus diperiksa dan tentunya tirai harus dipasang dengan baik. Kemudian lengan pasien harus berada pada sisi dan tidak terlipat ke belakang kepala, karena ini bisa menyebabkan tegangan pada dinding perut. Pencahayaan yang baik ini sangat penting untuk membantu, terutama jika ada lampu tangensial atau lampu yang langsung mengarah ke permukaan dengan sudut yang kecil. Karena ini bisa menghasilkan bayangan yang tipis pada dinding abdomen karena adanya massa, ya, bayangan tipis dari massa pada dinding abdomen.
First, the general contour of the entire abdominal wall is observed. The contour should be checked carefully for distension and note made as to whether any distension is generalized or localized to a portion of abdomen. Similarly, the plank should be checked for any bulging. Jadi pertama-tama, kontur umum dari keseluruhan dinding abdomen itu diamati. Kontur harus diperiksa dengan cermat untuk melihat adanya distensi. Kemudian perlu dicatat apakah ada distensi ini secara umum atau terlokalisir pada bagian tertentu dari abdomen. Kemudian hal yang sama, panggul juga harus dilihat adanya menggembung ya, atau bulging atau penonjolan. The abdominal wall skin should be inspected carefully for abnormalities. Any areas of discoloration should be noted, such as the bluish discoloration of the umbilicus or Cullen sign or Planck's gray Turner sign. The skin should be inspected for stria or stretch mark and surgical scars. Jadi kulit dinding abdomen ini harus diperiksa dengan cermat atau dilihat dengan cermat untuk melihat adanya abnormalitas atau kelainan. Berbagai perubahan warna ini harus dicatat seperti adanya warna kebiru-biruan pada umbilikus atau biasa disebut Cullen sign atau pada panggul Gray Turner sign. Kulit harus diinspeksi untuk melihat adanya stria atau tanda peregangan, ini biasanya pada ibu yang telah melahirkan, dan adanya scar atau bekas luka akibat pembedahan. Careful note of surgical scars should be made and correlated with the patient's recollection of previous operation. Jadi perlu dicatat dengan cermat mengenai luka bekas bedah ini harus dibuat atau dituliskan dan dikaitkan dengan ingatan pasien mengenai operasi sebelumnya. Kulit abdomen. The skin of the abdomen should also be checked carefully for ingrown veins in the abdominal wall and the direction of blood flow in this vein. Kulit perut juga harus diperiksa dengan cermat adanya penggelembungan vena atau pelebaran vena pada dinding abdomen dan arah aliran darah pada vena ini. Ini dilakukan dengan menempatkan ujung dari kedua jari telunjuk secara bersama-sama, kemudian menekan vena yang terlihat. The fingertips are then slide apart, maintaining compression, producing an empty venous segment between the fingers. Jadi kedua ujung jari ini kemudian dipisahkan ke area yang berbeda, pertahankan tekanan, sehingga akan menghasilkan segmen vena yang kosong di antara kedua ujung jari. A finger is removed from one end and the vein is watched for filling. Nah, nanti salah satu jari telunjuk ini dilepas pada salah satu ujung vena tadi dan vena dilihat pengisiannya. The procedure is then repeated, but the opposite finger is removed and the vein again checked for filling. Kemudian prosedur ini diulangi, kemudian yang dilepas berikutnya adalah ujung jari yang satunya atau yang berlawanan. Kemudian kita periksa kembali vena untuk melihat pengisiannya. Above the umbilicus, blood flow is normally upward. Below the umbilicus, it's normally downward. Jadi pada daerah di atas pusar, maka aliran darah normalnya ke atas. Sementara pada bagian bawah pusat, normalnya ke bawah. Obstruction of the inferior vena cava will cause reversal of flow in the lower abdomen. Jadi obstruksi dari vena cava inferior akan menyebabkan aliran terbalik pada
abdomen bagian bawah. In addition to these large dilated veins, note should be made of any spider angioma of the abdominal wall skin. Jadi pada dilatasi vena yang mengalami dilatasi ini harus dicatatkan, harus dibuat atau harus diperhatikan adanya spider angioma. Ya, spider angioma ini adalah kumpulan arteriol yang menyerupai kaki laba-laba pada dinding kulit abdomen. Next, the abdomen should be inspected for meshes. It should be performed from several angles. It's important to differentiate abdominal wall from intra-abdominal meshes. A mesh of the abdominal wall will become more prominent with tensing of the abdominal wall musculature, whereas an intra-abdominal mesh will become less prominent or disappear. Selanjutnya, perut harus diperiksa adanya massa. Ini harus dilakukan dari beberapa sudut. Ya, penting untuk membedakan massa yang berasal dari dinding abdomen atau dari dalam abdomen atau intra-abdomen atau di dalam perut. Massa dari dinding abdomen menjadi lebih menonjol ya dengan tegangan ya dari dinding otot abdomen, dari otot-otot dinding abdomen. Sedangkan massa yang berasal dari bagian dalam perut ini menjadi kurang menonjol atau seringkali tidak tampak. Useful maneuvers are to have the patient hold his head unsupported of the examining table, to hold his nose and blow, or to raise his feet off the table. Jadi teknik yang bermanfaat adalah minta pasien untuk mengangkat kepalanya dari meja pemeriksaan, kemudian memegang hidungnya dan meniup, atau mengangkat kakinya dari ke atas ya dari meja atau tempat tidur. Abdominal wall meshes are most commonly hernias, either umbilical, epigastrical, incisional, or spigelian. Neoplasm, benign and malignant, infection, and hematomes. Jadi massa dinding abdomen yang paling umum adalah hernia, baik itu hernia umbilical, epigastrik, incisional, atau spigelian. Kemudian tumor, ya baik jinak maupun ganas, infeksi, dan hematoma. Once a mesh is determined to be intra-abdominal, its location should be described in relation to the abdominal quadrant. Jadi jika suatu massa itu ditentukan dan dia adalah massa intra-abdomen, maka lokasinya harus digambarkan ini untuk menghubungkan dengan kuadran pada abdomen. The relationship of intra-abdominal organ to this quadrant should be considered in attempting to determine the cause of the mesh. Jadi hubungan antara organ-organ di dalam abdomen dengan kuadran itu harus dipertimbangkan untuk mencoba menentukan penyebab dari massanya. The mesh should be examined for movement with respiration or for pulsation with each heartbeat. Jadi massa ini harus diperiksa apakah dia bergerak sesuai dengan pernapasan atau berdenyut sesuai dengan denyutan jantung atau punya denyut sesuai dengan denyutan jantung. Also, the mesh should be observed for peristaltic, as it may well represent dilated bowel. Dan juga massa harus diobservasi atau dilihat adanya peristaltik, karena mungkin bisa menunjukkan bahwa itu adalah usus yang mengalami menggembung ya, menggembung usus atau usus yang mengalami pembesaran. Lastly, the abdominal wall should be observed for motion with respiration. Yang terakhir adalah dinding abdomen harus dilihat apakah
bergerak sesuai dengan pernapasan. Normally, the abdominal wall moves posteriorly in a symmetrical fashion with inspiration. Normalnya, dinding perut itu bergerak ke arah belakang simetris dengan inspirasi. With peritonitis, there may be localized or generalized rigidity of the abdominal wall so that this motion is absent. Pada kondisi peritonitis atau infeksi pada dinding abdomen, maka ini bisa terlokalisir atau mengalami kekakuan setempat atau kekakuan umum dari dinding abdomen, sehingga pergerakan ini biasanya tidak terlihat. Ya, pergerakan yang seiring dengan pernapasan ini tidak terlihat. Okay, that was our lecture today about physical examination on abdomen. We will continue to part 2 about physical examination on the abdomen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in the next lecture.